Pemirsa Intens Investigasi. Kedekatan antara Sarwendah dan Giorgio Antonio seolah tak berhenti mematik rasa penasaran publik, bukan hanya sering bersama dalam sesi live di media sosial. Keduanya kini semakin menunjukkan sinyal adanya hubungan lebih dari sekedar teman. Lantas seperti apa manisnya momen saat Giorgio berusaha menenangkan Sarwendah yang sedang ngambek, bahkan memanggilnya dengan sebutan sayang? Benarkah keduanya memang sudah resmi menjadi sepasang kekasih? Di tengah berbagai spekulasi yang muncul, ahli tarot Denny Darko membaca masa depan Sarwendah dan Giorgio. Lalu, benarkah Sarwendah memang sudah tulus membuka hatinya untuk sang pengusaha muda tersebut? Lantas, bagaimana dengan Giorgio? Melihat hubungan dirinya dengan Sarwendah mendapat dukungan dari banyak pihak? Benarkah Giorgio merasakan banyak hal positif dan lebih bersemangat semenjak menjalin kedekatan dengan Sarwendah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bagaikan embun pagi yang menyirami kuntum bunga, kehangatan semakin menyelimuti interaksi Sarwendah dan Giorgio Antonio. Berbagai momen kebersamaan mereka pun selalu sukses membuat warganet baper alias terbawa perasaan. Terbaru, sebuah video manis yang diunggah di media sosial Sarwendah menangkap momen Giorgio dengan tulus memanggil dirinya dengan sebutan mesra. Terlihat Giorgio berusaha menenangkan Sarwendah yang ngambek dan memanggilnya dengan sebutan princess. Tak hanya itu, dia juga begitu mesranya menyebut Sarwendah dengan panggilan sayang. Maka, seperti inilah momen manis keduanya yang sukses membuat heboh jagat maya dan semakin meyakinkan warganet bahwa memang ada sinyal asmara di antara mereka. Kamu kenapa? Kamu ngambek, putriku? Jangan ngambek dong. Ini dong, jangan ngambek dong. Aku pergi cuma bentar doang kok. Ya? Setelah melewati babak penuh tantangan dalam kehidupan pribadinya, Sarwendah memang semakin sering terlihat bersama sang pengusaha muda Giorgio Antonio di berbagai sesi live. Interaksi mereka tampak begitu cair dan akrab, menunjukkan kedekatan yang kian intens. Berbagai kebersamaan mereka yang terekam di media sosial pun akhirnya selalu sukses memancing rasa penasaran publik. Lantas benarkah keduanya memang sudah menjadi sepasang kekasih? Sambil tersipu malu, seperti inilah jawaban mengejutkan Sarwendah saat ditanya tentang hubungannya dengan Giorgio. Tapi udah resmi belum sih Bun? Mauin lah pokoknya. Tapi udah official belum sih Bunda? Udah resmi kan? Bye. Setiap orang tentunya berhak bahagia. Begitu pula dengan Sarwendah yang kini tengah menata kehidupan pasca bercerai dari Ruben Onsu. Sebelumnya pernah bercerita mengenai awal perkenalannya dengan Giorgio. Kedekatan mereka bermula dari lingkup profesional, di mana Giorgio kerap menjadi mitra dalam berbagai kolaborasi live di media sosial. Dari situ interaksi mereka berkembang.
membawa hubungan keduanya menjadi semakin akrab dan personal di luar pekerjaan. Lantas, seperti apa kesan pertama yang dirasakan Sarwendah saat bertemu dengan Giorgio? Kerjasamanya baik, lancar, terus kayak pebisnis yang ya visioner. Akhir tahun lalu ya kita mulai live bareng ya, maksudnya kan Bunda kan juga sering live streaming, ada kerjasama. Runner, kebetulan ini Alexo lagi hits banget, jadi aku barengan nge-live bareng sama mereka gitu. Akhir tahun kan ya? Akhir tahun gitu, jadi emang beberapa kali live. Jadi akhirnya aku live bareng sama mereka gitu. Iya, kita sering ngobrol juga gitu, karena kan kadang juga ngobrolin kerjaan yang sekarang, mereka kan juga mulai jualan live, mulai jualan yang lain gitu, jadi ya ngobrolin sekitar kerjaan. Ya, kebersamaan mereka memang kembali sukses membuat publik makin penasaran. Ada hubungan apa sebenarnya antara Sarwendah dan Giorgio? Sementara itu, sahabat dekat Sarwendah, Melanie Ricardo, juga turut memberikan pandangannya terkait kedekatan dua insan yang sedang menjadi sorotan di jagat maya tersebut. Melanie mengaku sudah mengenal Giorgio dari tempat gymnya. Ia pun turut menyatakan kebahagiaannya melihat kedekatan Sarwendah dan Giorgio. Apalagi keduanya diketahui kini masih belum punya pasangan. Maka seperti inilah sosok Giorgio menurut Melanie saat mereka kerap kali berinteraksi di tempat gym. Si Gio tuh orangnya diem gitu, terus akhirnya aku kayak suka godain, suka bercandain ya, karena kan tuh adek-adean semua kan. Aku kan ibaratnya ya kakak-kakakannya mereka lah gitu. Ini kan umurnya di bawah aku jauh. Terus aku sama coach aku di gym tuh kayak suka, "Gio, lu ganteng, badan bagus gitu kan, tiap hari nge-gym. Siapa pacar lo?" Ya bercandain gitu. Terus nggak tahu mungkin dengernya masih single apa. Terus si coach aku juga orangnya tuh juga suka usil gitu. Mel cari ini Mel, siapa nih gitu. Jodohin sama Gio gitu dulu, jodohin sama Luna Maya gitu kan, tahu aku geng Menteri Ceria, tapi kan Luna udah mau nikah kan gitu. Terus siapa ya gitu, ih lu kenal sama Wenda gak, kata gue gitu. Si Wenda lagi single tuh gitu. Oh pernah kak, pernah live bareng, masa, kata gue. Ya terus akhirnya aku tuh pernah kayak lagi bareng sama Gio di gym, terus aku WhatsApp Wenda, ada temen gym gue katanya kenal sama lo gini, tapi ya nggak pernah kepikiran sampai mereka akan jadi live, terus jadi apa segala macem. Akhirnya ketemu lagi itu waktu itu Wenda lagi launching Duster. Terus ada si Gio tuh, terus gue, wah muncul kau di sini. Tapi ya seneng lah gitu, karena Gio kan he's not a married man ya kan. Wenda juga kan she's single gitu. Jadi apapun ya pokoknya aku seneng karena ngeliat Wenda seneng aja sekarang, lihat Wenda happy, lebih sehat gitu. Karena dia kan sama seperti aku, mama pejuang cuan halal ya gitu. Jadi as long as he's happy. Juga dia nanya, "Kak gimana kak orangnya?" gitu, pernah nanya mungkin Gio gitu. Ya aku bilang orangnya selama ini aku tidak terkenal yang deket banget ya, tapi maksudnya so far kalau di tempat gym misalnya kita ngeliat ada yang songong, mungkin ada yang kayak nggak mau berbaur. Kalau dia tuh nggak, tapi emang orangnya agak pendiam, aku bilang gitu. Tapi he's a very nice man gitu. Aku ikutan seneng dan tidak menyangka gitu, dari kalau menarik dari awal tuh lucu-lucuan gitu, ngojok-gojokin Gio gitu, tapi ternyata akhirnya kalau mereka sekarang jadi sering live bareng, aku tuh ikut seneng gitu. Ya Kak Ya, menurut saya sih Sarwendah orangnya sangat baik ya, dia orangnya apa adanya. Jadi kita juga ngobrol waktu live tuh chemistry-nya enak gitu waktu kita jualan gitu. Jadi awal-awal pun kita live tuh nggak tegang rasanya, dan dia orangnya very friendly lah as a person. Di tengah berbagai spekulasi yang muncul, ahli tarot Denny Darko membaca masa depan Sarwendah dan Giorgio. Lantas, benarkah Sarwendah memang sudah tulus membuka hatinya untuk sang pengusaha muda tersebut? Atau justru hubungan mereka hanyalah sebatas urusan bisnis? Selamat untuk intens investigasi karena sudah
3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Menariknya, meski belum ada pengakuan secara terbuka dari Sharwenda maupun Giorgio terkait hubungan mereka saat ini, namun terlihat jelas betapa kuatnya ikatan beraura cinta di antara keduanya. Tak hanya dari lingkaran pertemanan, ahli tarot Denny Darko turut mencoba membaca energi di antara Sharwenda dan Giorgio Antonio. Ia melihat bahwa Sharwenda sebagai seorang janda dengan lebih dari satu anak, saat ini memprioritaskan fokus pada pekerjaan dan kemandirian finansial. Meski sudah bisa melangkah maju, Sharwenda masih membutuhkan waktu lebih lama untuk menjalin hubungan dengan pria yang baru dikenal. Namun, dirinya juga siap membuka hati jika ada pria yang tulus mendekatinya. Tak hanya itu, Denny Darko bahkan melihat ada satu bisnis yang jika dilanjutkan akan membawa hoki bagi keduanya. Lantas, benarkah jika Giorgio lah yang awalnya membuat Sharwenda merasa nyaman? Bagaimana pula dengan benih asmara di antara mereka? Seorang janda yang anaknya lebih dari satu dengan tanggungan yang sangat besar, itu saya pikir sama seperti seseorang yang sedang dikejar oleh debt collector. Jadi pikirannya ini adalah bagaimana mendapatkan uang sebanyak mungkin agar anak-anaknya ini tidak tahu bahwa mereka ini ya tidak dalam kondisi uang yang berlebihan. Dan kalau harus memikirkan asmara, saya pikir persis seperti apa yang disampaikan oleh Sharwenda di konten Densu, yang mengatakan kalau dia ini sekarang fokusnya kerja dan nggak berusaha untuk mendapatkan pasangan. Tapi kalau ada yang datang, ya dia siap membuka hati. Saya pikir awalnya Gio yang membuat Sharwenda nyaman ya, karena Gio ini seseorang yang supel, bisa berjumpa dengan banyak orang. Tapi apa yang membuat nyaman, saya pikir ya karena netizen juga yang ikut mendoakan di sini. Dan saat dia bersama dengan Sharwenda, popularitas ini meningkat, bisnisnya juga semakin bagus, seakan-akan hoki itu datang. Dia pun sudah berhenti membanding-bandingkan seseorang ini dengan sosok sebelumnya. Dia pun sudah bisa move on dari masa lalunya. Tapi saya kira memikirkan dirinya dengan anak-anaknya memiliki hubungan dengan pria yang baru dikenal, ini tentu saja bukan perkara yang mudah. Saya pikir Sharwenda saat menjadi artis itu tentu saja sudah tahu sosok Ruben, mengenal, dan itu pun saja akhirnya berakhir dengan perpisahan. Nah, Sharwenda sepertinya membutuhkan dan mengira dia membutuhkan waktu perkenalan yang lebih lama. Dia sosok yang tampan, opa-opa Korea, sukses dalam berbisnis. Dia juga terlihat sangat dewasa dan bisa melakukan sebuah pendekatan yang baik kepada anak-anak Sharwenda yang saya pikir anak kecil ini nggak bisa dibohongin. Jadi kalau seseorang ini memiliki sebuah intention yang tidak baik, maka ini akan menjadi satu alarm untuk si ibunya. Ada satu bisnis yang sangat luar biasa yang kalau Gio ini lanjutkan, maka ini akan menjadi sebuah hoki. Meski terlihat semakin mesra satu sama lain, namun satu hal penting yang menjadi pertanyaan di benak banyak orang, apakah memang kedekatan Sharwenda dan Giorgio hanya sebatas urusan bisnis belaka? Melalui pembacaan kartu tarotnya, Denny Darko ternyata menemukan jawaban yang berbeda dan sangat mengejutkan. Ia juga mengungkap misteri di balik jawaban menggantung yang kerap diberikan Sharwenda dan Giorgio saat ditanya oleh awak media terkait hubungan mereka. Lalu, benarkah Sharwenda dan Giorgio memang sudah saling mengagumi satu sama lain? Saya kira enggak, itu pasti lebih. Jadi kalau hanya bisnis saja, sepertinya Sharwenda bisa memilih orang yang lain dan Gio bisa juga memilih orang yang lain lebih menguntungkan. Tapi ini satu hal yang awalnya adalah satu bisnis yang mereka kira ini hanya akan menghasilkan ya lucu-lucuan di depan netizen, tapi ternyata dukungannya ini luar biasa. Kita tahu bahwa netizen ini sangat mendukung orang-orang yang gagal dalam pernikahan dan mereka sangat berharap, dan saya melihat bahwa
dengan dukungan netizen besar ini yang tidak mereka sangka, ini sebenarnya akan menjadi sesuatu yang aset yang lain saat mereka nanti akan bersama di dunia yang sesungguhnya. Jadi kalau saya lihat di sini, hubungan yang awalnya ini profesional, terus kemudian kita lihat Gio di sini pun itu merasa kagum atas kemandirian Sarwenda. Ini timbul perasaan-perasaan yang sepertinya tidak hanya berbentuk kekaguman saja, tetapi boleh diartikan sangat mungkin akan berbuah dan berbunga asmara. Sarwenda di sini melihat Gio ini satu sosok yang dikagumi oleh banyak wanita. Apakah merasa nyaman saat Gio di sini bisa dekat dengan anak-anak? Ya, Sarwenda merasa nyaman. Nah, kalau boleh saya katakan, sejatinya mereka ini saat ini boleh dikatakan sudah berpacaran. Tetapi memang tinggal Gio di sini yang harus menentukan hatinya. Belum ada sebuah kesepakatan. Sarwenda sendiri nggak mau GR. Gio sendiri juga masih ada beberapa pilihan. Jadi ini adalah jawaban yang cukup bijak. Dan kita tahu bahwa untuk orang-orang dengan satu budaya yang kuat seperti orang Tionghoa ini nggak gampang untuk bilang iya atau tidak sebelum ya tentu saja nanya kepada orang tuanya apakah marganya ini cocok atau tidak, apakah mereka berdua ini bisnisnya itu bisa disambungkan atau tidak, ketemunya mungkin di hari apa, apakah ini baik atau tidak. Hal seperti itu saya pikir sangat berpengaruh kepada dua keluarga besar. Lantas bagaimana dengan Giorgio? Melihat hubungannya dengan Sarwenda mendapat dukungan dari banyak pihak. Benarkah Giorgio merasakan banyak hal positif dan lebih bersemangat semenjak menjalin kedekatan dengan Sarwenda? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sementara itu, Giorgio Antonio sendiri tak menampik bahwa kedekatannya dengan Sarwenda membawa dampak positif dalam hidupnya. Ia mengaku lebih semangat sejak sering berinteraksi dengan mantan istri Ruben Onsu tersebut. Giorgio menceritakan bahwa ia sudah lama mengenal Sarwenda, namun memang hanya sebatas rekan kerja dalam sesi live di media sosial. Meski begitu, Giorgio secara gamblang menyebut keduanya saling mendukung dalam hal pekerjaan. Saat dimintai tanggapan mengenai perjodohan oleh warganet, ia hanya merespons dengan senyuman dan pernyataan yang menenangkan. Tak hanya itu, Giorgio juga secara terbuka memuji sosok Sarwenda. Ia bahkan mengaku banyak belajar dari Sarwenda, yang dinilainya sebagai pribadi yang pintar, penyabar, dan memiliki pemikiran yang terbuka. Mengenai sosok wanita idaman, Giorgio mengungkapkan bahwa ia mendambakan pasangan yang memiliki kemandirian, kecerdasan, dan pola pikir yang dewasa. Lantas, benarkah dirinya menemukan satu atau lebih dari kriteria tersebut dari dalam diri Sarwenda? Sebenarnya saya udah kenal Sarwenda dari tahun lalu ya. Soalnya kan Sarwenda suka live streaming, jualan berbagai macam brand ya. Saya diundang untuk nge-live bareng. Itu tiba-tiba banyak video dari TikTok orang buat sih. Enggak sih, saya nggak risih ya. Mungkin kan emang namanya juga sosial media ya. Jadi ya saya sih lihat ya ketawa-ketawa aja sih. Untuk sementara, saya juga baru kenal Sarwenda belum terlalu lama ya. Jadi kalau mau ngomong lebih dari susah ngomong gitu saya. Pokoknya untuk sekarang sih kita banyak ngomongin kerjaan ya. Cuman untuk kedepannya ya kita belum tahu. Sangat, menurut saya sangat, dia pinter ya, dia orangnya pinter, sabar, itu sangat, kita bisa belajar banyak lah dari Sarwenda, itu yang saya suka sih dari dia. Dan dia orangnya open minded juga gitu. Banyak kriteria yang sangat bagus lah. Saya sih suka wanita yang dewasa ya, maksudnya ya tidak kanak-kanakan, jadi kita bisa balik lagi. Menurut saya komunikasi dengan pasangan itu sangat paling penting. Keibuan gitu aja atau?
Ya harus langsung tanya Sarwenda aja sih kayaknya. Oh maksud berarti dari Nggak, maksudnya tanya Bu Sarwenda aja gitu. Kalau saya takut salah ngomong. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.